Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Peri Hua dari ras rubah surgawi ini adalah karakter yang sangat kejam dan berbahaya. Dia pernah menyedot esensi sejati dari ratusan setan laki-laki muda, dan untuk itu, dia diburu oleh Raja Rubah Langit sendiri untuk waktu yang lama, tetapi masih berhasil melarikan diri. Dengan masa lalu yang mengerikan di belakangnya, Taoist Master Myriad Bond secara alami tidak berani memberi tahu orang lain bahwa dia bersahabat dengan wanita ini. Baiklah, sekarang kita telah mengadakan pertemuan pertama kita dengan rekan Taoist Han, saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Baru-baru ini saya tiba-tiba mencapai pencerahan dalam kultivasi saya dan ingin menjelajahinya lebih jauh. Itu akan merepotkan bagimu untuk tinggal di sini bersamaku, jadi aku harus memintamu pergi, kata Master Taoist Myriad Bond. Kamu benar-benar pendeta Tao tua yang licik. Kamu hanya takut aku akan mengejar murid-muridmu, kamu mengarang alasan bahwa tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sini. Apakah aku akan menempati ruang besar? Kalau dipikir-pikir, Anda telah membawa beberapa murid dengan Anda yang memiliki bakat yang layak. Saya pernah mendengar bahwa Anda juga membawa serta putra dan cucu yang paling Anda kagumi, Anda lebih baik mengawasi mereka. Wanita itu menggoda sebelum tubuhnya bergoyang, dan menghilang. Detik berikutnya, cahaya spiritual melintas di dalam formasi teleportasi, dan dia muncul kembali di dalam formasi, setelah kembali ke penampilan selir Daoist Master Myriad Bond. Wajah Daoist Master Myriad Bond sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia buru-buru memanggil lencana perak sebelum melambai ke arah formasi. Suara mendengung terdengar dari formasi teleportasi, dan wanita itu langsung diteleportasi. Baru saat itulah Daoist Master Myriad Bond menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan pergi. Sementara itu, Han Li sudah kembali ke lantai 5, dan dia duduk sendirian di kursi utama di aula, merenungkan sesuatu dalam diam. Dia sedang mencoba mencari tahu apa niat Daoist Master Myriad Bond ini. Dia tentu saja tidak yakin bahwa Daoist Master Myriad Bond hanya mengundangnya untuk berteman dengannya. Selain itu, selir yang dipegangnya telah melepaskan teknik ilusi yang sangat canggih untuk menyembunyikan penampilan aslinya, yang agak mencurigakan. Namun, dia tidak mendeteksi niat buruk apapun dari ucapan dan tindakan mereka, itulah sebabnya dia puas berbicara dengan Daoist Master Myriad Bond begitu lama sebelum berangkat. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan pertarungan yang bagus bahkan melawan seorang kultivator integrasi tubuh, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika mereka memiliki semacam motif tersembunyi. Selain itu, konvensi pertukaran alam hitam yang mereka sebutkan benar-benar sesuatu yang ingin dia hadiri. Lagi pula, dia tidak benar-benar mengandalkan Myriad Treasure Convention. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk memenuhi perjanjian yang dia buat dengan wanita iblis itu di kota Deep Heaven, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan dirinya dengan kultivator lain dengan kaliber yang sama, dan lihat seperti apa 3 penguasa dan 7 raja itu. Dia ingin membandingkan mereka dengan makhluk kelas suci yang dia temui di ras asing. Jika dia bisa membeli sejumlah besar bahan binatang iblis dari wanita iblis dan selama konvensi pertukaran alam hitam, maka ada peluang bagus bahwa dia akan dapat mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki gunung ekstrim keduanya. Jika dia bisa mencapai itu, maka dia akan memiliki harta yang sangat kuat, dan dengan 2 gunung ekstrim itu juga akan menjadi tugas yang sangat mudah baginya untuk melampaui beberapa kesengsaraan surgawi pertamanya. Selain itu, tampaknya dia juga akan dapat menemukan gunung ekstrim ketiga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, itu akan tergantung pada apakah nama murid barunya berhasil mengembangkan kemampuan Ice Essence Glacial Soul miliknya. Salah satu dari 5 gunung yang diperlukan untuk menyempurnakan 5 gunung ekstrim adalah Gunung Jiwa Gletser Yin Luas.
Batu-batu Fasyin yang terdiri dari gunung ini berbeda dari jade yang mendalam. Itu hanya dapat ditemukan di alam glasial yang ekstrim, tetapi hanya setelah distimulasi oleh seseorang, ia dapat melepaskan ki jiwa glasial, yang sangat dingin. Gunung seperti itu umumnya berdiri ratusan ribu kaki di bawah gletser, dan karena sejumlah besar ki glasial di sekitarnya, bahkan indera spiritual Han Li yang sangat kuat tidak akan dapat mendeteksinya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan tersebut yang dapat merasakan batu Fasyin dari jauh. Adapun jarak di mana batu-batu Fasyin ini dapat dirasakan, itu akan bergantung pada ukuran batu-batu Fasyin dan potensi kemampuan jiwa esensi es dari kultivator. Gunung jiwa Gletser Yin luas yang dia cari sangat besar, dan selama seseorang menguasai kemampuan jiwa Gletser esensi es, pasti akan dapat merasakannya bahkan dari ratusan ribu kaki. Tentu saja, Han Li tidak tahu apakah gunung seperti itu bisa ditemukan. Syukurlah, dia tahu banyak alam es ekstrim di wilayah manusia dan iblis saja. Dibandingkan dengan beberapa jenis gunung ekstrim lainnya, yang satu ini adalah yang paling mudah didapat, tapi masih belum terlihat apakah dia bisa melacak gunung seperti itu. Namun, demi kesengsaraan surgawi utamanya di masa depan, Han Li tidak dapat melepaskan sedikit pun harapan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Bai Guo'er tanpa ragu-ragu setelah menemukan fisik istimewanya. Dia memiliki sejumlah besar pil, jadi menyelamatkannya tidak akan menyebabkan kemunduran besar dalam kultivasinya seperti yang terjadi pada kultivator lain, tetapi itu pasti akan menunda kultivasinya selama lebih dari 100 tahun. Namun, jika dia bisa menyempurnakan Glacial Soul Extreme Mountain dan membuat beberapa kemajuan lebih lanjut dalam kekuatannya, dia bisa mempertimbangkan untuk membuat klonnya dengan kekuatan sihir terbatas untuk kembali ke dunia manusia. Ada dua tempat di dunia manusia di mana penampakan cahaya esensi Great North telah dibuat, jadi pasti ada peluang bagus bahwa gunung esensi Great North dapat ditemukan di sana. Dengan demikian, dapat mengumpulkan 4 dari 5 gunung ekstrim. Jika dia cukup beruntung untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk gunung ekstrim terakhir juga dan menyempurnakan kelima gunung ekstrim, kemungkinan besar dia tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan surgawi yang besar untuk waktu yang sangat lama. Dengan waktu yang cukup, dia yakin dengan kemampuannya sendiri untuk mencapai tahap Grand Ascension, dan tentu saja bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke alam abadi sejati. Setelah beberapa saat, dia berdiri sebelum berjalan menuju salah satu pintu samping aula. Rencananya adalah untuk terus beristirahat di aula selama 2 hari ke depan, kemudian mengunjungi penguasa suci Yuan Surgawi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyeduh anggur abadi sutra merah. Melihat dia berencana untuk menghadiri konvensi alam hitam ini, tentu saja bukan ide yang buruk untuk memurnikan beberapa anggur sutra merah abadi. Jika dia bertemu dengan beberapa penggemar anggur di sana, anggur itu akan memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Kalau tidak, meskipun dia membawa banyak harta dan obat-obatan roh, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia bawa untuk ditukar. Obat-obatan roh ribuan tahun memang sangat langka, tetapi itu tidak terlalu berharga di mata para kultivator integrasi tubuh. Adapun harta yang kuat yang dia miliki, kebanyakan berguna baginya, jadi dia tidak bisa menukarnya. Malam perlahan turun, dan ketika hari sudah gelap, Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi kembali dengan bersemangat. Han Li dapat merasakan bahwa mereka berdua muncul dalam formasi teleportasi di lantai pertama, dan dia menggunakan lencana larangannya untuk memanggil mereka ke lantai 5. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa instruksi, dan meskipun mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya, hanya bisa menggigit lidah dan kembali ke tempat tinggal. 2 hari kemudian, Han Li mengunjungi penguasa suci Yuan Surgawi, yang tinggal di istana selamat datang abadi lainnya, dan mengamankan sejumlah besar bahan darinya. Apa yang sedikit disayangkan adalah bahwa 2 Raja Iblis,
Raja Phoenix Hitam dan Raja Wimli Huo, keduanya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka tidak lagi berada di 9 gunung abadi. Kemungkinan besar hanya akan kembali sebelum dimulainya konvensi harta karun segudang. Han Li secara alami sedikit kecewa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sedang terburu-buru untuk menyeduh anggur abadi. Karena itu, dia segera kembali ke istana selamat datang abadi miliknya. Dia memasuki ruang rahasia di lantai 5, lalu mulai menyeduh Red Silk Immortal Wine sesuai dengan prosedur yang dirinci di buku tebal kuno. Dia tinggal di ruang rahasia selama setengah bulan. Dia tidak bisa menyeduh semua buah sutra merah yang dia miliki menjadi anggur, dan selain dari 2 guci yang telah dia janjikan kepada penguasa suci Yuan Surgawi, dia hanya menyeduh 7 guci lagi. Han Li sangat menyadari korelasi antara kelangkaan dan nilai. Meskipun anggur abadi sutra merah ini adalah anggur dari alam abadi sejati dan belum pernah terlihat di alam roh sebelumnya, mengeluarkan terlalu banyak sekaligus masih akan sangat merusak nilainya. Lebih jauh lagi, konsumsi Red Silk Immortal Wine ini dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan konstitusi seseorang dan memperpanjang umur seseorang, jadi Han Li berencana untuk meminumnya sendiri untuk waktu yang lama. Setelah menyeduh anggur, Han Li terus bermeditasi dan berkultivasi di aula hampir sepanjang waktu, dan dia kadang-kadang meninggalkan lantai 5 untuk bertemu dan berinteraksi dengan kultivator integrasi tubuh lainnya yang telah tiba. Ada beberapa dari mereka yang menurutnya cukup menyenangkan untuk berinteraksi, dan mereka menjalin hubungan dekat. Adapun Taoist Master Myriad Bond itu, dia masih hangat dan ramah terhadap Han Li seperti biasanya. Dia bahkan mengundang Han Li untuk menghadiri konvensi pertukaran pribadi kecil yang hanya bisa dihadiri oleh tahap tempering spasial ke atas, dan Han Li telah mendapatkan beberapa materi yang dia butuhkan selama acara tersebut. Ini semakin meningkatkan kesan Han Li tentang Daoist Master Myriad Bond, yang awalnya cukup positif. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kultivator integrasi tubuh mulai pindah ke Istana Selamat Datang Abadi, dan sekitar sebulan sebelum dimulainya konvensi harta karun segudang, Istana Selamat Datang Abadi sebagian besar telah ditempati. Di antaranya adalah tetua agung dari beberapa kekuatan besar, serta makhluk yang memerintah wilayah tertentu, dan tidak banyak kultivator lepas seperti Han Li. Namun, selain penguasa suci Yuan Surgawi, Raja Tikus Dongtian adalah satu-satunya di antara 3 penguasa dan 7 raja yang tiba. Namun, Raja Iblis ini segera mengasingkan diri setelah pindah ke Gunung 9 Abadi, menolak untuk melihat siapapun, sehingga menciptakan rasa misteri. Raja Tikus Dongtian ini selalu menjadi yang paling misterius di antara 7 Raja Iblis. Dikatakan bahwa dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya, dan sangat sedikit orang di antara ras manusia dan iblis yang melihat penampilan aslinya. Tampaknya Raja Iblis ini tidak pernah bertarung dengan orang lain, tetapi makhluk bermutu tinggi yang telah melewatinya di masa lalu semuanya menghilang dari 2 ras satu demi satu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia berada di balik semua ini, tetapi semua orang tahu bahwa jelas bukan ide yang baik untuk mengacaukan Raja Tikus Dongtian ini. Raja Iblis ini adalah anggota ras Tikus Giok, yang memegang posisi yang sangat penting dalam ras Iblis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi salah satu Raja Iblis. Lagi pula, ras Iblis berbeda dengan ras manusia. Bahkan jika mereka dianggap sebagai makhluk tingkat atas di antara ras Iblis, mereka masih harus mendapat dukungan yang cukup sebelum menjadi Raja Iblis. Sebaliknya, kekuasaan umumnya diwariskan dari generasi ke generasi untuk 3 penguasa manusia. Han Li benar-benar ingin pergi dan bertemu Raja Tikus ini, tetapi dia tidak berniat bertemu siapapun, jadi dia hanya bisa menyerah pada masalah ini. Jadi, selama waktu yang tersisa, Han Li berkenalan dengan lebih banyak kultivator tahap integrasi tubuh dan juga mempelajari akar spiritual menghilang yang aneh dari Tuan Muda Hai.
Dia tidak hanya membaca banyak buku untuk ini, dia bahkan meminta Tuan Muda Hai untuk melepaskan beberapa esensi darah untuk dipelajari lebih lanjut. Dari usahanya, dia berhasil menyimpulkan beberapa kemungkinan. Namun, dia masih harus mengamati Tuan Muda Hai untuk beberapa waktu lebih lama sebelum dia dapat memastikan sifat sebenarnya dari akar spiritualnya. Selama ini, Han Li cukup baik hati terhadap kedua temannya. Dia tidak hanya mengizinkan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi untuk masuk dan keluar istana sesukanya, dia juga memberikan bimbingan sesekali dalam kultivasi, yang sangat menguntungkan mereka. Pada hari ini, Han Li sedang menjelaskan beberapa aspek seni kultivasi kepada Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi, dan saat dia hendak menyesap teh roh, ekspresinya tiba-tiba sedikit menegang. Qi Lingzi bereaksi cukup cepat, dan bertanya, apakah ada yang salah, senior? Kamu akan segera tahu apa yang terjadi, jawab Han Li dengan alis berkerut. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi bertukar pandangan yang sedikit bingung setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak berani menekan Han Li lebih jauh untuk mendapatkan jawaban, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah 10 menit penuh berlalu, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari luar istana. Seluruh tanah di bawah dan dinding di sekitarnya kemudian sedikit bergetar, dan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi menjadi sangat ketakutan saat mengarahkan mata mereka yang heran ke arah pintu. Han Li tetap diam di kursinya, tetapi ekspresi yang sedikit serius juga muncul di wajahnya. Satu dentuman tumpul terdengar satu demi satu, dan getaran terus menjalar ke seluruh istana. Seolah-olah ada semacam makhluk raksasa yang perlahan mendekati istana selamat datang abadi. Apa yang terjadi, Senior Han? Tuan Muda Hai hanya bisa bertanya dengan bingung. Kalian berdua tidak akan bisa merasakan apapun di sini. Biarkan aku membawa kalian berdua untuk memperluas wawasan kalian, desah Han Li sebelum bangkit, lalu menyapukan lengan bajunya ke arah mereka berdua. Semburan cahaya biru segera menyapu untuk mencakup ketiganya, dan mereka menghilang sebagai seberkas cahaya biru. Detik berikutnya, mereka bertiga muncul dalam formasi teleportasi sebelum keluar dari lantai 5. Lalu naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, cahaya biru memudar, dan ketiganya muncul di puncak gunung yang tinggi, di mana dapat melihat segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kilometer. Tanpa batasan istana selamat datang abadi yang bertindak sebagai penyangga, ledakan gemuruh di kejauhan bahkan lebih menghancurkan bumi. Seluruh 9 gunung abadi tampak berguncang saat raksasa didekati dari kejauhan. Apa itu? Sepertinya sebidang tanah berjalan, kata Qi Lingzi terkejut. Tuan Muda Hai berkedip dengan heran. Tidak heran mereka begitu tercengang, saat ini ada massa tanah hitam yang sangat besar yang mendekati mereka dari jauh, dan ledakan gemuruh yang berasal langsung dari bawah tanah hitam yang sangat besar ini. Sebidang tanah ini membentuk serangkaian celah dan jurang yang sangat dalam. Di sekelilingnya berdiri penjaga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri dengan ekspresi dingin, dan memegang semua jenis tombak panjang dan kapak raksasa. Ada juga lebih dari 1000 penjaga yang mengenakan pelindung tulang di atas tunggangan serigala biru raksasa yang terbang di udara di atas benteng. Mereka adalah pengawal petir. Satu kelompok penjaga berdiri diam di tanah, sementara kelompok penjaga lainnya melayang di udara. Tiba-tiba, mata Han Li menyipit dan cahaya biru melintas di pupilnya saat dia berkata, "Aku bisa melihatmu, rekan Taois, kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku?" Suara wanita asing terdengar dari belakangnya. Seperti yang diduga, tipuan kecilku tidak cukup untuk membodohimu, kakak Han. Tes, tunggangan binatang roh Tyrant Sovereign benar-benar besar. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan transport spirit yang legendaris. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia merasa sedikit khawatir. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, sungguh luar biasa bahwa seseorang berhasil begitu dekat dengannya sebelum akhirnya dia menyadari kehadirannya.
Dia perlahan berbalik ke arah orang yang baru saja berbicara, dan melihat seorang wanita muda cantik dalam gaun 5 warna, menilai dia dengan senyum. Saat Han Li menyapu indera spiritualnya ke arahnya, sedikit kebingungan muncul di matanya. "Salam, rekan Taois Han, nama saya Liu Qing. Seperti yang saya yakin Anda sudah perhatikan, ini hanyalah tiruan boneka saya, bukan tubuh asli saya," kata wanita muda itu dengan sikap tenang saat dia mengulurkan hormat ke arah Han Li. "Liu Qing, aku pernah mendengar bahwa mantan Sovereign Roh Surgawi memiliki sepasang bawahan terpercaya, salah satunya unggul dalam seni boneka sementara yang lain mahir dalam teknik penyamaran. Di antara mereka, yang pertama dikenal sebagai Liu Qing atau Peri Seribu Roh, mungkinkah itu kamu?" Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. "Saya benar-benar tersanjung bahwa Anda mengenal saya, rekan Taois Han. Saya seharusnya menghadiri acara besar seperti itu secara langsung, tetapi saya telah mencapai titik kritis dalam kultivasi teknik rahasia saya, jadi saya tidak dapat meninggalkan kamar rahasiaku. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengirim klon boneka ini sebagai penggantiku. Syukurlah, klonku ini telah membangun reputasi untuk dirinya sendiri dan diizinkan memasuki tempat ini." Wanita itu berbicara dengan anggun, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah tahu identitasnya. 1000 roh peri ini hanyalah bawahan penguasa roh surgawi, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dalam seni boneka. Selain itu, keterampilannya di bidang itu telah meningkat secara drastis lebih jauh setelah dia berjanji setia kepada penguasa roh surgawi. Dia terkenal sebagai manusia paling mahir kedua dalam seni boneka, setelah Sovereign Roh Surgawi sendiri, yang unggul dalam teknik boneka dan ilusi. Meskipun ini hanya boneka, Han Li dapat mengatakan bahwa kemungkinan besar kekuatannya tidak kalah dengan makhluk tahap tempering spasial akhir. Karena itu, meskipun dia agak terkejut bahwa Liu Qing ini tampaknya mengenalinya, dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Maaf atas kekasaran saya, Peri Roh Seribu. Mengenai roh transportasi yang baru saja Anda sebutkan, mungkinkah ini kura-kura dewa kuno yang mampu membawa kota Xuanwu di punggungnya?" Memang, roh pengangkut adalah binatang raksasa yang mewarisi garis keturunan dari roh sejati Xuanwu, dan saya cukup beruntung bisa melihatnya secara langsung. Ukurannya yang sangat besar sangat mencengangkan sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Selain itu, ia juga mahir dalam kemampuan atribut air dan bumi yang kuat, dan pertahanannya sangat kuat sehingga harta karun roh ilahi rata-rata tidak akan dapat meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Kemungkinan ini adalah salah satu keturunannya Liu Qing terkekeh. Ini hanya salah satu dari keturunannya. Han Li menarik napas tajam. "Benar, transport spirit yang sebenarnya lebih dari 10.000 kali lebih besar dari makhluk ini," jawab Liu Qing dengan anggukan. "Saya sangat tertarik untuk melihat roh transportasi ini sekarang," renung Han Li sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan. "Tidak akan mudah untuk menyaksikan binatang raksasa itu. Pada saat itu, saya melakukan perjalanan ke kota Xuanwu sebagai bagian dari rombongan penguasa roh, dan hanya karena keberuntungan saya berhasil melihat sekilas makhluk itu dari jauh. Setiap 3000 tahun sekali, kura-kura raksasa muncul untuk menyerap esensi matahari dan bulan, dan saya cukup beruntung untuk hadir pada saat itu. Jika tidak, ia menghabiskan sebagian besar waktunya terkubur di bumi, dan untuk hibernasi." "Begitu, mataku benar-benar terbuka," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Liu Qing. Tuan Muda Hai dan Qilingzi benar-benar terpesona oleh percakapan mereka, dan takjub terhadap dunia tak terduga yang dihuni oleh makhluk yang benar-benar kuat ini. Ketika binatang raksasa di kejauhan itu masih beberapa puluh kilometer jauhnya dari 9 gunung abadi, akhirnya berhenti, dan getaran yang mengalir di tanah tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, sebidang tanah raksasa perlahan bangkit,
berubah menjadi gunung hitam raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Getaran samar terpancar dari dasar gunung hitam lagi, dan sebuah kepala besar muncul dari tanah sebelum mengalihkan pandangannya ke arah kultivator yang menyaksikan di dekatnya, termasuk Han Li dan Liu Qing. Han Li memusatkan pandangannya pada kepala makhluk itu untuk menemukan bahwa penampilannya sangat menakutkan. Ada selusin tanduk melengkung dengan ukuran berbeda di kepalanya, dan titik rawan di lehernya semuanya ditutupi oleh sisik hitam tebal. Binatang raksasa itu juga memiliki mulut yang sangat panjang, dan saat membuka mulutnya, bau menyengat keluar sementara deretan gigi tajam raksasa terungkap. Han Li memandangi gigi tajam makhluk itu, dan dia memperkirakan bahwa dibutuhkan ratusan orang sekurannya untuk menyediakan seteguk yang cukup untuk dimakan makhluk ini. Qi Lingzi adalah karakter yang cukup berani, tetapi bahkan wajahnya sedikit memucat saat melihat binatang raksasa yang ganas ini. Sementara itu, Tuan Muda Hai bolak-balik antara makhluk itu dan tubuhnya sendiri. Qi Lingzi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Aku hanya membandingkan untuk melihat apakah aku sebesar salah satu gigi benda itu, jawab Tuan Muda Hai, membuat Qi Lingzi merasa tidak bisa berkata-kata.